Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Ja'far Shadiq Al-Abbas mau memberitahu bahwa kenapa Indonesia saat ini terjadi banyak musibah. Dari satu, wabah corona yang tidak ada usai-usainya. Dua, gempa bumi yang sering melanda Indonesia. Kenapa sih alasannya? Karena tidak lain tidak bukan musibah yang datang di Indonesia adalah karena telah banyak orang-orang Indonesia yang menzolimi Habib Rizik Syihab. Perasaan corona itu nggak cuma di Indonesia ya, yang berawal dari Cina sana ya. Mungkin orang Cina sana juga kenal dengan si Rizik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Mengapa saya selalu mengatakan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda yang kurun waktunya sangat lama sekali, pasti efeknya adalah terjadinya pembodohan besar-besaran dan akibatnya banyak orang-orang yang menjadi bodoh. Ya, makanya kita hari ini yang menyatakan diri kita adalah bangsa yang merdeka, maka kita merdekakan dari segala arah supaya kita tidak terkontaminasi dengan propaganda murahan seperti ini. Ya, saya putar aja videonya yang sangat tidak masuk akal. Bagi yang punya akal akan bisa dinalar oleh yang tidak punya nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Ja'far Shadiq Al-Abbas mau memberitahu bahwa kenapa Indonesia saat ini terjadi banyak musibah. Dari satu, wabah corona yang tidak ada usai-usainya. Dua, gempa bumi yang sering melanda Indonesia. Kenapa sih alasannya? Karena lain tidak bukan musibah yang datang ke Indonesia adalah karena telah banyak orang-orang Indonesia yang menzolimi Habib Rizik Syihab, memfitnah Habib Rizik Syihab, sehingga Allah murka turunkan bala ke Indonesia. Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Ja'far Shadiq Al-Abbas mau memberitahu bahwa kenapa Indonesia saat ini terjadi banyak musibah. Dari satu, wabah corona yang tidak ada usai-usainya. Dua, gempa bumi yang sering melanda Indonesia. Kenapa sih alasannya? Karena tidak lain tidak bukan musibah yang datang ke Indonesia adalah karena telah banyak orang-orang Indonesia yang menzolimi Habib Rizik Syihab. Perasaan corona itu nggak cuma di Indonesia ya, yang berawal dari Cina sana ya. Mungkin orang Cina sana juga kenal dengan si Rizik. Bahkan ada yang berkomentar, gara-gara TIJ bahas si Rizik ini terjadilah gempa dan tsunami di Aceh. Padahal awal-awal mula terkenalnya si Rizik kan pasca tsunami di Aceh. Ini terus terang, saya pribadi nggak tahu si Rizik sebelumnya. Saya tahu Rizik itu pas tsunami, itu pun udah lama, jauh setelah tsunami itu baru saya kenal. Ya, nah, cuman kalau FPI-nya saya tahu waktu itu ada kegiatan evakuasi jenazah segala macam di lokasi terjadi bencana ya. Kemudian di Jepang, kata tsunami itu berasal dari bahasa Jepang. Jepang itu sering tsunami. Apakah itu juga karena membenci si Rizik? Dulu pernah terjadi letusan Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan tsunami juga. Apakah karena Rizik? Dulu pernah terjadi gempa yang dahsyat sekali sehingga memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. TIJ mengatakan, kita nggak bisa menilai diri kita sendiri kalau introspeksi diri.
Ya, kita mengkaji tentang diri kita. Ya, tentu kita yang tahu. Kalau kita memberikan kritikan, itu merupakan sebuah tolak ukur ataupun pembanding. Itu jauh sebelum Rizik lahir. Apakah Rizik ini udah bawa bencana semenjak dia belum lahir? Budak, kalau kalian buat statement seperti ini bukannya bermaksud untuk menyanjung ataupun memberikan penghormatan kepada si Riziknya. Justru bagi kita yang mau berpikir, kita akan menganggap bahwa bala terjadi ini karena Rizik, dan itu nggak boleh. Ya. Pertama, bala itu terjadi dengan banyaknya maksiat. Maksiat tidak hanya perlendiran doang. Banyaknya ulama-ulama banyaknya orang-orang yang menjual agama, banyaknya orang-orang untuk kepentingan pribadinya dia rela menistakan agamanya sendiri secara terselubung. Itu juga maksiat. Ya, kemaksiatan yang kita lakukan itu akan melahirkan penolakan dari alam. Nah, penolakan dari alam ini yang menyebabkan sebuah kawasan akan diterpa musibah. Dan kita yakin bahwa segala bentuk musibah yang terjadi di atas muka bumi ini adalah atas izin Allah. Bagi kita yang mengimaninya, kan begitu. Jadi bukan karena Rizik. Saya di sini membela Rizik. Saya membela Rizik di sini. Bukan. Makanya kalian salah dalam memahami kebenaran. Kenapa saya mengatakan salah dalam memahami kebenaran? Seolah-olah ketika ada orang yang kita idolakan, semua yang terjadi karena dia. Yakinlah apa yang terjadi itu. Apa yang kamu pamerkan hari ini? Apakah semua orang itu membenarkan yang kamu lakukan? Apalagi yang kamu lakukan itu nggak benar. Dan saya mengakui, saya punya banyak sekali kelemahan, keterbatasan. Karena saya adalah seorang yang awam, bodoh, dan juga ya manusia biasa. Bukan manusia luar biasa. Kenapa yang kita kritik orang ini, yang menjadi public figure, yang menjadi tokoh, yang ditokohkan? Ketika ada hal yang dilihat menyimpang, itu dikritik. Kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi tokoh. Jadi coli aja di kamar, ujar TIJ. Karena Allah, karena perbuatan kita. Nah, seperti halnya tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh karena sudah cukup lama bumi Aceh itu dikotori oleh darah. Ribuan nyawa melayang waktu konflik. Ya. Nah, hilangnya hormat manusia terhadap ajaran Islam yang ada di Aceh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.